Halo teman-teman semua, pada video sekarang kita masih di seri Laravel e-commerce ya. Kita sudah ke episode 100. Oke. Dan di video sekarang kita akan menampilkan display data produknya. Di video sebelumnya kita sudah berhasilkan get data kan ya. Get data yang akan di-display ke mini cart produk ini. Oke. Di sini kita lihat kita punya 7 data yang sudah kita get. Kemudian nanti di sini harus ada 7 data yang ditampilkan gitu ya. Posisinya ini ada di headers ya teman-teman semua. Jadi masuk dulu ke view headers. Kita masuk di sini ke front end, kemudian body, kemudian di sini ada headers. Kemudian kita cari bagian dari view tersebut. Ya ada di shopping cart drop down. Nah ini deh kayaknya. Nah ini dia. Nah kita di sini teman-teman semua kita cut dulu. Kita cut ya. Cut dulu. Ctrl X ya. Jangan lupa cut. Jangan sampai hilang itu si filenya. Kita coba save all. Kita tes dulu. Save all. Kemudian kita refresh. Oke, kemudian kita coba klik di sini. Nah, ini kosong ya. Sudah kita cut. Nah, kita yang tadi kita cut kita copy di sini. Nah, ini simpan dulu datanya. Oke, kita balik lagi ke headers. Di sini karena kita akan melakukan menggunakan DOM ya, dokumen object modeling ya di JavaScript. Kita buat saja di sini div ID-nya kita buat aja mini card seperti ini. Oke, seperti ini. Kita punya div dengan ID mini card. Oke, nanti si mini card ini akan ngeload data ini tetap ya. Cuman si data ini nanti dynamic datanya. Mini card, kemudian untuk membuat fungsi si mini cardnya kita masuk ke main master. Terus di dalam fungsi mini card ini kan udah ada fungsi mini cardnya. Cuman di parsing lagi ke sini nanti, dimana nanti si data yang tadi kita konsol ini dimasukkan lagi ke dalam fungsi mini card ID gitu ya. Jadi di sini si ID-nya ngeparsing data yang tadi kita konsol. Jadi di dalam functionnya di sini kita caranya bisa seperti ini. Nah, si data ini nanti dimasukkan ke dalam function ini gitu ya. Caranya kita buat dulu aja di sini let untuk variabelnya kita buat variabel dengan nama mini card gitu ya. Mini card. Kemudian kita kosongkan dulu datanya seperti ini. Kemudian di sini kita for each datanya atau kita looping datanya menggunakan each. Terus di sini yang akan kita looping adalah response si cardnya gitu ya. Response di sini card gitu. Si respon card ini ngambil dari mana? Si respon card ini kan ngambil dari card controller di sini respon, kemudian si cardsnya kita ambil gitu si data cardnya. Respon card baru datanya di sini kita looping menggunakan function yang isinya karena kita akan looping maka harus punya key dan juga value gitu. Nah, isinya baru kita tempel si data yang tadi kita copy ini, yang tadi kita cut ini, kita cut lagi, masukkan ke menu card. Terus di sini panggil si ini mini cardnya apa? Si variabel mini cardnya. Kemudian
gunakan seperti ini, dan juga backtick ya, backtick. Nah, tanda backtick jadi bukan tanda kutip-kutip, tanda backtick itu posisinya kalau misalkan di keyboard teman-teman di bawah escape atau di atas tab atau di sebelah kiri angka 1 gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita paste data yang tadi sudah kita cut, paste di sini. Oke, sip. Seperti ini. Kemudian kita coba deh, kita coba save all. Kita save all ya, ininya kita close dulu. Terus kita save all. Kita refresh. Udah muncul atau belum ya? Kita coba, belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena di sini kita belum append datanya. Kita belum keluarkan datanya. Di sini kita keluarkan dulu si data minicardnya. Yang dipanggil itu akan ID-nya ya. ID minicardnya di sini kan. Sorry. Nah, ID minicard ini kan. Kita parsing lagi ke sini. Sebenarnya datanya udah ada, tinggal kita tampilkan aja. Tampilkan di mana? Di HTML minicard gitu ya. HTML ID ini, ID minicard ya. Kemudian si minicard ini adalah dari sini. Gitu. Oke, terus di sini kita callback untuk si functionnya supaya dia bisa membaca bahwa si function ini di running gitu ya. Kita refresh. Kita coba klik. Nah, di sini udah muncul 1 2 3 4 produk. 4 produk, tapi tadi ada beberapa quantity yang sama atau ada produk yang sama gitu ya. Di sini 4 produk itu adalah jenis produknya. Kalau kita lihat di sini, produk yang di-insert adalah 7 data produk. Nah, kenapa di sini 4? Kenapa di sini 4? Karena ada produk yang sama tapi kuantitinya bertambah gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti kita coba calculate biar kelihatan gitu ya. Nah, kalau misalkan udah gini, tinggal kita tampilkan si datanya. Kita tampilkan. Kita balik lagi ke sini, tinggal tampilkan sesuai dengan nama produknya. Ini di bagian image source-nya ya, teman-teman semua. Ini kita hapus aja nih. Get data menggunakan ajak ya. Yang di get yaitu dari value ini. Value, kemudian data yang di get yang pertama kita lihat di sini untuk ini, karena di sini ada size, color, dan juga image, maka di sini masuknya ke dalam option. Kita masuk ke dalam option, kemudian option yaitu yang di get image ya, image. Pasti di sini. Kemudian di sini untuk sampel produknya, di sini untuk name-nya ya. Ini untuk name-nya kita ganti value dari name produk yaitu yang di request name. Oke, ini kita ini aja dulu, hapus aja dulu untuk ininya ya, ref-nya. Udah nih untuk nama, kita coba save all dulu. Kita lihat dulu nih. Kita lihat. Nah, muncul ya teman-teman semua. Long jeans ini untuk image produknya sudah muncul. Terus di sini kita munculkan untuk apa namanya si value price-nya. Data price-nya kita munculkan di sini di ini dia.
kasih RP gitu ya, RP. Kemudian di sini yang dimunculkan value dulu pertama, kemudian pricingnya kita lihat price ya. Oke, main master price, kemudian dikali di sini kali value dari quantity ya, dari quantity apa nama kita ya. Kita coba save all dulu. Error. Cons value. Sini double ini. Saya kira engine blade ini beda nih, bukan ini get data dengan Ajax satu untuk itunya. Oke, kita coba lihat itu card. Nah, muncul di sini ada 3 nih data produk yang sama, ini 3 46 dikali 3. Nah, tapi untuk subtotalnya sini belum muncul dan juga ininya belum muncul nih, si count-nya gitu ya. Oke, kita akan munculkan itu datanya. Oke, baik lagi ke sini, kemudian kita balik lagi ke header. Di header ini untuk value-nya kan ini kan 60 ya, $600. Ini ganti nih. Ini ganti, kemudian ini jadi RP. Kemudian di sini kita tambahkan ID. ID-nya kita buat aja card subtotal. Ini kita copy karena ada 2 subtotal di bawah. Subtotal yang ini juga nih. Ininya kita hapus. Kemudian value-nya kita masukkan ke sini, ke dalam price. Terus satu lagi untuk count-nya di sini kan 2. Ini kita ganti aja menggunakan ID supaya dynamic datanya. Buat aja ID-nya card quantity. Nah, ini udah kita integrasikan ID-nya, tinggal kita udah dibuatkan nih ID-nya ya, tinggal kita integrasikan di dalam main masternya dalam scriptnya. Untuk yang pertama kita akan get si quantity dan juga ID subtotal. Kita gunakan misalkan span seperti ini, kemudian yang di get yaitu dari ID-nya yang tadi ya, subtotal ini nih, mana card subtotal. Oke, dimasukkan ke sini. Ini hati-hati. Kemudian dia bentuknya teks. Tinggal kita responnya, ambil responnya sesuai dengan respon yang diambil, yaitu di detail produk card total yang di get. Oke, kemudian satu lagi untuk quantity, card quantity. Kemudian value-nya ini ambil dari response
card quantity. Card quantity. Oke, ini kayaknya udah deh, kita coba save all, kemudian kita refresh. Nah, ini muncul ya teman-teman semua, kartnya 7, total kartnya wow banyak banget, jadi ke bawah dia posisinya. Tuh total kartnya oke. Ini jadi ke bawah karena yang tadinya menggunakan dolar ya kecil jadi rupiah, ini jadi panjang ke bawah. Oke. Overall nggak apa-apa deh, untuk sementara dulu gini dulu aja deh ya. Oke, nanti kita perbaiki atau si cardnya kita hapus aja deh, si cardnya. Nah, ini dia span dari cardnya, kita coba kita cut, kita hilangkan. Tapi tetap deh kayaknya ke bawah deh, kalau masih panjang tuh angkanya. No, tetap aja dia ke bawah. Oke, nggak apa-apa deh ya. Oke, sementara gitu dulu aja. Kemudian kita cek di sini, saya akan menambahkan satu card lagi. Saya akan menambahkan di sini di home aja deh. Saya balik dulu ke home, saya refresh. Di home nih belum kita refresh. Oke, di sini kan 7 nih si cardnya ya. Nanti kita perbaiki nih untuk ini. 7 saya akan tambahkan ini satu. Yang printer ini belum ada. Kemudian add to cart. Saya akan tambahkan. Data berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, di sini masih 7, tapi kalau misalkan kita refresh itu jadi berubah nanti 8. Nah, harusnya 9 karena kita tadi nambahkan produk 2 ya. Nah, harusnya jangan di refresh gitu ya. Kalau misalkan udah masukkan ke dalam keranjang atau ke dalam cart ya udah nggak usah di refresh, ini harus otomatis bertambah. Nah, tadi kan kita tambah 2 data produk printer ya. Nah, supaya tidak dia nge-reload gitu ya, otomatis si kuantitinya bertambah di dalam mini cardnya. Kita masuk aja ke main master, kemudian si mini cardnya ini kita copy si function mini cardnya. Nah, kita looping di sini, bukan di looping, kita ikut refresh datanya ketika dia menjalankan ini ya, ketika sukses gitu ya, ketika sukses. Nah, kita paste aja di sini nih si mini cardnya. Kita coba save all, kemudian kita refresh. Kita coba ya. Oke, di sini kita cek, di sini 9 nih dan totalnya segini, total amountnya gitu ya, amountnya. Saya akan tambahkan satu produk, saya akan tambahkan satu produk, misalkan Oppo nih, add to cart, data berhasil ditambahkan. Kita lihat jadi 10, gak usah di refresh gitu ya. Sip, keren ya teman-teman semua. Oke, mantap. Nah, tinggal kita betulin ininya nih nanti gimana, oke lah nantilah di video-video selanjutnya ya. Tapi yang jelas ini untuk mini card sudah berhasil kita tambahkan, tinggal kita tambahkan fitur checkout, dan di video selanjutnya kita akan menambahkan dulu fitur dari delete card. Oke teman-teman semua,
Semoga bisa mengikutinya. Kalau misalkan ada pertanyaan, cantumkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.